Hai, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah cinta tak bersyarat. Kalau kita bicara tidak bersyarat, berarti orang itu memang mencintai kamu dikarenakan ada kespesialan dari kamu, ya. Dan di sini saya akan bacakan mengapa orang itu mencintai kamu tanpa syarat. Ketika berada di dekat kamu, saya melihatnya dan merasakan orang ini sangat happy, ya. Ada energi atau aura yang aku bilang menarik dia, ya, untuk selalu deket kayak kamu. Jadi kamu tuh orangnya nyenengin, ngangenin, lucu gitu. Terus di sini saya ngelihatnya ketika dia dekat dengan kamu, seketika kayak masalah-masalah yang ada sekejap itu kayak berhenti sebentar, ya. Dan aku ngelihatnya dia sangat enjoy. Jadi ini memang udah ada energi mesra, teman-teman, karena yang aku bisa lihat di sini dia memiliki kayak seakan-akan tuh kayak sudah memiliki kamu gitu loh, ya. Memang dasarnya sih memang senang karena kamu lucu, karena kamu happy, buat seneng gitu, membahagiakan. Terus mungkin dia butuh escape, pelarian atau apa. Ya, kamu tuh bagus. Bagus untuk apa ya? Memahami dia. Di sini ya, kamu membantu dia, banyak sekali membantu dia dalam hal healing, dalam hal berprogres. Mungkin kamu nemenin dia ya. Terus aku ngelihatnya kayak dikala semua orang mungkin mengecilkan dia, kamu tuh adalah orang yang mungkin meninggikan dia. Walaupun ya mungkin kamu tahu dia kualitasnya mungkin lagi nggak bagus ya, terus kondisi lagi nggak bagus, tapi kamu selalu memberikan pujian-pujian gitu loh. Jadi orang itu bisa sembuh dan bisa bangkit. Hal yang terpenting lainnya adalah di sini kamu tuh kayak menguatkan dia. Mungkin pada saat itu dia di dalam kondisi, mungkin nih ya, ada dia di dalam dan fase kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kamu memutus memutus sebuah stigma bahwa orang kalau udah sedih-sedih terus gitu. Tapi ketika ketemu kamu, mungkin mulut kamu tuh obat, mungkin energi kamu tuh juga healing gitu ya. Jadinya di sini kayak dia lebih banyak untuk kayak memiliki keberanian untuk berkata tidak akan sesuatu yang mungkin merugikan dia di kemudian hari, ya. Dia menstop pattern-pattern atau kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Terus di sini mungkin dia lebih banyak, kalau dia orangnya suka ngegombal, mungkin sekarang ini agak lebih kurang menggombal gitu. Ya, mungkin dia ke wanita-wanita atau ke pria suka peres gitu ya. Tapi di sini aku lihatnya orang ini lebih kepada lebih banyak diam, banyak aksinya. Sekarang begitu. Kemudian di sini ada kartu cinta. Nah, ini pas banget. Kenapa ya? Ini judulnya nih aku tidak jujur aja. Pada hari ini spesial aku tidak membuat judul baru bacaan, tapi aku bacaan dulu baru judul gitu. Dan di sini unconditional love ya. Lebih kepada ada satu hati yang kosong terpenuhi. Jadi gini loh, orang tuh kita tahu dia tulus sama kita dan tidak neko-neko karena pada saat awalnya aja niatnya udah baik gitu. Beda kalau dari awal niatnya udah jelek, di tengah-tengah mungkin masih jelek, mungkin masih sekarang jelek, harus diketok kepalanya dulu baru sadar ya. Dan di sini aku melihatnya adalah ada atraksi yang kuat, ada gairah tarikan energi magnetik yang kuat dari kamu, sehingga dia merasa kayak kekosongan dalam hidupnya itu seketika kayak terpenuhi lagi, ya. Ibaratnya jalannya gronjal-gronjal jadi mulus lagi, kayak gitu teman-teman. Ini yang bisa aku lihat ya, dan aku akan buka di sini orang yang mencintai kamu tanpa syarat. Orangnya ya, mungkin pada awal-awal dia itu adalah orang yang gengsian. Mungkin sampai sekarang masih ada melekat. Dia nih orangnya gengsian.
Mungkin kamu bilang, ah munafik lu sebetulnya mau tapi lu diem kan. Nah kayak begitu ya, orangnya tuh gengsian ya, mungkin sedikit muna gitu, tapi dia tuh sebetulnya ya memang memperhatikan kamu tuh sudah cukup settle gitu loh, merhatiin kamu sudah cukup lama ya, mungkin ada 4 tahunan gitu, 4 bulan, 4 tahun ya. Dan di sini kalian itu sebetulnya awal-awal kayak tidak saling suka gitu loh. Kamu sama dia tuh cuman sebatas kayak teman main ya. Atau memang kamu nggak suka sama dia karena mungkin banyak beda argumen. Dia tuh buat berantem kamu terus, mungkin ya. Atau memang kamu cuman biasa aja, cuman teman main. Cuman kalau ketemu sama dia, hey, hello, udah selesai. Nggak mikirin sampai rumah dia gimana gitu ya. Dan di sini emang benar sih, kalian itu mungkin terkoneksi ya. Bisa jadi kalian ketemunya itu di satu institusi, kantor, perusahaan ya, pekerjaan. Tapi dalam jangka waktu yang mungkin tidak begitu lama gitu loh. Mungkin kamu ketemu dia, kenal, nyaman, tapi ya mungkin salah satunya tuh kayak harus melanjutkan hidup gitu loh. Mungkin pindah kemana ya. Jadi sempat kayak kepisah aku lihatnya. Ada kartu Knight of Wands itu menceritakan seperti kalian tuh ketemu bukan waktu yang lama gitu loh, terkoneksinya tidak lama kala itu. Nah, entah kenapa ketika salah satunya di sini sudah mulai melanjutkan hidup, saya nggak tahu ya, mungkin terpisah. Salah satunya ini kayak masih entah energi kamu atau dia ini mikirin. Ini sih lebih kepada energi dia mungkin ya, kalau yang nyembah-nyembah gitu. Lebih kepada energi dia. Dan kalau aku ngeliat di sini, semenjak mungkin terpisah, mungkin dia keterima di kantor baru misalnya, kamu di mana atau kamu stay, dianya pergi. Aku ngelihatnya nih, ya dia pergi dengan beban juga ya, mikirin kamu. Terus kita lihat-lihat. Ini ceritanya nyambung aja ya. Nah, entah setelah sekian berapa lama, mungkin melebihi dari 14 bulan ya, mungkin bisa tahunan juga ya, mungkin bisa lebih dari 4 tahun lah ya, mungkin bisa 10 tahun, 4 tahun sekian ya, pokoknya lebih dari 4 tahun. Aku sih kayak ngelihatnya ini ada orang yang masih, dia di sini energinya itu masih apa ya, masih suka sama kamu, tapi sukanya bukan suka yang kayak zaman dulu. Sukanya tuh lebih meningkat lagi ya. Udah suka, gairah, ingin memiliki. Nah, ini orangnya. Kalau saya lihat dia nih, misalnya kalau dia laki-laki, dia tidak cukup banyak bertindak ya. Cuman kayak mungkin dia pintar dibicara ya. Terus dia cenderung kayak tertutup. Mungkin kulitnya agak gelap. Ada yang rambutnya ikal, teman-teman. Ada yang punya brewok. Kalau wanita, rata-rata rambutnya ya ada yang dikuncir, ada yang pendek. Ya, terus umurnya kalau wanita sepantaran, kalau cowok biasanya dia lebih sepantaran atau lebih tua. Kalau cewek biasanya sepantaran atau bisa aja lebih muda, begitu ya. Dan kalau cewek ini dia tuh lebih kayak secure gitu loh, lebih ke apa ya, lebih kepada jaimnya 2 kali lipat daripada yang cowok. Nah, ini ada yang bertato, bisa cowok bisa cewek ya. Kesukaan warnanya dia, mungkin dia senang kalau dia gelap, dia suka menggunakan warna yang vibrant atau cerah. Ada warna kuning, ungu, biru ya. Terus di sini coklat, merah itu sering banget ya. Terus di sini dia punya mata yang mungkin itu kalau cowok dia matanya agak besar ya, sayu, rambutnya ikal. Kalau untuk body, urusan body sih aku tidak melihat ada yang apa ya, mungkin ada yang berisi tapi tidak terlalu overweight kalau cowok. Kalau cewek mungkin dia agak ada yang badannya kayak jam pasir ya, mungkin maksudnya ada yang curvy. Terus di sini ya ada yang mungkin agak pendek. Ya kalau misalnya masalah hijab atau tidak hijab itu bisa jadi ada yang pakai ya, karena itu nggak masuk iniku. Mungkin ada yang suka pakai topi ya, ada yang bertato. Itu jelas-jelas ciri-cirinya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari sikap-sikapnya dia ya ke kamu, yang membuktikan bahwa dia itu sebenarnya memang tidak ada syaratnya dengan kamu.
Orang ini tuh siap kayak mendengar apapun yang kau ucapkan gitu loh. Aku ngelihatnya sih kayak dia tuh lebih senang mendengarkan daripada bicara gitu loh. Kecuali dia bener-bener butuh banget ngomong. Tapi kalau misalnya memang kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, dia lebih senang menjadi pendengar. Dan orangnya ini tuh kayak bukan orang yang gigih dalam cepetan gitu, nggak mau buru-buru sih. Kalau nggak urgent sih nggak mau buru-buru. Terus di sini ya teman-teman ada kartu Five of Swords. Mungkin dalam satu situasi dan kondisi, saya nggak tahu deh apakah entah kamu pernah kecewa sama dia atau dia kecewa sama kamu ya, entah hal apa, tapi sepertinya nih ada yang kecurian gitu, entah kecurian kepercayaan, entah kecurian pemanfaatan, saya nggak tahu, tapi ada yang seperti itu ya. Namun di sini sebetulnya mungkin dia tidak bermaksud kayak begitu, tapi sempat ada salah paham yang pada intinya sebetulnya ujung-ujungnya kalian itu punya pemikiran yang sama gitu loh. Jadi kalau agak berpisah itu agak sakit gitu. Kalau dia tidak sesuai dengan tatanan ya, maksudnya tidak sesuai dengan kamu maunya gini gitu, kamu sakit banget. Dan aku lihat tuh sebetulnya kalian itu sekarang kayak masih saling lihat-lihatan status, masih kepo banget, keponya tingkat dewa, bahkan sampai tengah malam mungkin kadang-kadang, oh ini dia begini, oh ini dia begitu gitu, udah kayak detektif aja gitu ya. Dan di sini ada kartu Seven of Coins ya, sebetulnya gini, jika kamu tidak punya masalah sama dia dan memang sudah memaafkan, maka yang ada dalam pikiran dia adalah berencana untuk ke depan, untuk kalian gitu. Jadi dia di sini tuh kayak mengumpulkan status ya, misalnya keuangannya dibenahi, kelimpahannya dibenahi, dia punya rencana ini itu, tapi memang menunggu benar-benar itu sampai berbuah banget rencananya, sampai fall down, sampai benar-benar yang kalau aku bilang ya itu memang bisa terlaksana gitu ya. Dia tuh cukup banyak memikirkan masa depan sih di koneksi ini. Dia tuh pengen terus ke depannya tuh kayak lengket terus sama kamu ya. Dan kalau ini akan sangat beruntung kalau kalian berdua sama-sama single gitu, sama-sama oke. Karena orang ini tuh sebetulnya memang dia ribet dikarenakan banyaknya tempaan di faktor internalnya dia, bukan karena selingkuh atau bukan karena apa gitu kan. Kalaupun dia pernah selingkuh ya, dia pernah bohongin kamu, dia kembali ke kamu tuh sudah dalam keadaan yang sudah nggak ada hubungan dengan siapapun gitu ya. Jangan pernah percaya kalau seandainya ada cowok atau cewek yang misalnya sudah punya pasangan, selingkuhnya sama kamu doang gitu ya, terus nanti tiba-tiba kamu menemukan lagi dia deket sama siapa dan kamu masih kasih excuse gitu untuk udah kamu misalnya jadi orang ketiga, ada lagi orang ketiga, orang keempat gitu. Jadi kataku sih harus diputusin sih, karena tuh nggak bisa bercabang begitu gitu loh. Mau ditambal seberapa banyak hatinya sampai harus butuh orang demi orang, wanita demi wanita, pria demi pria, itu namanya emang tidak pernah puas ya, atau orangnya hyper biasanya. Jadi mendingan di cut off aja ya, itu saran aku ya. Terus di sini teman-teman, aku melihatnya kartu The Fool di sini menunjukkan bahwa saat itu dia lagi ngerasain ya, energi saat ini tuh dia lagi ngerasain bahwa indahnya kamu mengerti dia ya. Dia tuh sekarang kan kayak gak ada beban sekarang ini. Maksudnya dia tuh semangat banget. Energinya tuh jelas nyata semangat banget ketika terkoneksi sama kamu. Dia tuh kayak siap menjalani sesuatu yang baru. Ibaratnya yang kemarin-kemarin jangan diungkit-ungkit lagi dong. Kalau gue punya salah jangan diungkit-ungkit lagi gitu ya. Karena dia punya rencana yang bener-bener ke depan teman-teman. Ini ya, ada orang yang mungkin pernah punya kesalahan, hilaf, terus diungkit-ungkit terus gitu. Sebenarnya tujuan kamu menerima dia kembali apa kalau masih mengungkit yang sudah kemarin-kemarin? Be a professional gitu loh. Kadang-kadang kita menerima dia karena kita cinta, tapi hati kita masih sakit. Mendingan gak usah dulu. Daripada nanti kalau udah cinta, udah datang kembali dikasih maaf, tapi mengungkit-ungkit, itu nanti akan jadi problem, akan jadi sebuah lava yang siap-siap meledak gitu loh.
Mendingan jangan. Kalau mau revenge atau apapun, skip aja dulu. Aku butuh waktu untuk meyakinkan diriku. Ya, daripada memang kamu berikan maaf, berikan apa, tapi masih ada dendam, mendingan gak usah. Karena orang yang diberikan kesempatan itu dia akan berpikir ke depan, bukan berpikir kemarin. Dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kecuali memang orangnya hyper sekali lagi ya. Ada orang yang tidak pernah puas. Ada yang bilang bahwa untuk orang-orang di negara maju, apalagi kalau kamu berhubungan dengan orang luar ya, maaf ya, making love itu bukan satu selingkuh, itu hanya kebutuhan fisik. Beda kalau selingkuh tuh pakai hati. Jadi mereka memisahkan antara perselingkuhan itu harus pakai hati. Kalau nggak pakai hati berarti bukan perselingkuhan. Ya. Untuk negara-negara yang lebih modern pikirannya seperti itu. Makanya kenapa ketika dia mau berhubungan kembali dengan seseorang, kalau misalnya orangnya sama, itu baru mereka putusin. Berarti memang kamu ada rasa sama dia. Tapi kalau misalnya orangnya cuman ya udah sesekali, udah lewat passing by, mungkin mereka bisa kasih maaf dan mereka masih bersama gitu loh. Ya itulah adalah manajemen hati. Jadi supaya apa-apa tuh jangan dikategorikan selingkuh besar gitu loh. Ya. Tapi ya ada wanti-wanti juga buat kita ya, kalau nanti mendatangkan penyakit itu juga kita ngeri. Jadi ya kita harus tahu nih tabiat dari pasangan kita, apakah emang suka jajan atau enggak. Ya itu baru dikategorikan itu kenakalan, tapi kenakalan beresiko. Ya, apakah itu selingkuh? Mungkin dia berganti-ganti atau membayar, itu beda. Kemarin saya ada salah satu di Instagram saya masukin artikel pemikiran cewek-cewek Jepang yang mungkin lebih modern daripada kita. Apakah dengan PSK misalnya begitu, apakah itu termasuk selingkuh? Banyak yang bilang enggak gitu, karena itu cuman pay. Daripada dia ke random cewek terus suka, mendingan ya udah gitu loh. Tapi kan kita sebagai masyarakat yang lebih beradab ya, mungkin lebih santun, takut kena penyakit. Itu aja sih. Jadi hati itu sebetulnya kita bisa lebih luas lagi kok mendeskripsikan selingkuh ya. Nah, terus di sini ada kartu Ten of Swords ya, teman-teman. Jadi Ten of Swords itu seperti kayak dia ngomong sudah, apa yang sudah berlalu ya, jangan terlalu diungkit-ungkit, karena kalau misalnya diungkit mendingan dia nggak ada gitu loh. Jadi jangan disiksa seperti itu. Dan kita nggak boleh menyiksa orang lain. Kalau masih belum bisa menerima hati walaupun cinta, ya udah mendingan stop aja sampai dia sadar sendiri kalau memang dia jodoh, dia kembali. Ada kartu Four of Wands ya. Dia tuh sebetulnya gini teman-teman, ingin menjadi sesempurna mungkin. Jadi kalau misalnya memang pernah punya salah atau apa, dia akan mencoba untuk mati-matian mengakhiri sikap jeleknya dia dan bisa menikah atau bisa bersatu dengan kamu. Gitu. Dan ada kartu Eight of Coins, artinya adalah dalam mencapai satu union atau pertemuan atau penyatuan, ini butuh kerja keras, dan ini dilihat dari materi, dari kegigihan dan lain-lain ya. Aku ngelihatnya di sini masih, walaupun memang energinya mungkin agak sedikit bergelombang, tapi aku lihat di sini ada kesungguhan dari orang ini. Ya mungkin kita tidak bisa menerima seseorang itu 100% sempurna buat kita, teman-teman. Tapi orang yang mungkin tidak sempurna justru mungkin sudah banyak belajar dari kesalahannya. Nggak ada salahnya kita tuh untuk memberikan pintu maaf ya kepada dia. Tapi kalau kamu di sini tidak bisa berbesar hati memaafkan, nggak perlu dimaafin dulu. Dan kalau misalnya kamu tidak bisa memaafkan, tidak usah kepo-kepo lagi. Itu penting. Orang yang memiliki cinta tanpa syarat denganmu. Saya melihatnya di sini kalian itu memiliki kekuatan komunikasi.
Komunikasi dari segi apa, Kak? Kalau dari batin apakah bisa? Bisa. Kalau kalian yang sudah mencapai level spirituality yang bagus dan kamu rasa dia juga sudah terbuka ya memberikan sinyal kepada kamu, kalian bisa memberikan pesan dari mimpi. Kalian bisa berkirim pesan dari batin. Ya, misalnya gini, kamu narik dia, telepon aku kayak sekarang atau kamu hubungin aku, dia pasti akan tiba-tiba tek, oh iya aku pengen hubungin dia ya. Aku suka begitu sama cowokku. Jadi kalau misalnya aku lagi kemana gitu kan ya, aku nggak lihat handphone gitu. Terus tiba-tiba tuh ini kayaknya barusan ada yang masuk nih, mungkin WhatsApp atau apa gitu, miss call. Aku tuh selalu lihat, oh beneran ada loh, kayak gitu. Jadi don't you worry about dia kemana dan ngapain. Kalau aku sih I don't care. Yang penting aku ngomong cepat atau lambat direspon daripada didiemin. Nah di sini kamu tuh harus berbesar hati. Intinya kamu tuh harus membuat ruang sama dirimu sendiri, mengesampingkan ego, mengesampingkan rasa sakit kamu untuk menyambut dia datang. Mungkin ini bacanya tidak terlalu resonate untuk semua orang yang belum menemukannya ya, tapi kalau sudah tahu ciri-cirinya mungkin dia adalah orangnya. Tetap fokus dengan dirimu sendiri ya. Jangan sampai permasalahan cinta itu sebagai akhir dari hidup kamu. Kamu harus menemukan keseimbangan kamu dan ketenangan kamu gitu loh. Dan ketenangan itu harus datang dari diri sendiri, bukan datang dari yang namanya orang lain ya. Walaupun dia pendamping hidup kita, tapi kebahagiaan itu dari pikiran kita sendiri. Dan ini adalah orang yang tidak memiliki syarat apapun untuk mencintaimu. Satu lagi, silakan. Ini tidak ada titipan, tidak ada pesanan ya, semuanya aku ambil 3 kali. Silakan teman-teman. Ini adalah ininya, inisialnya. Untuk zodiaknya semuanya terbuka ya, semuanya terbuka, semuanya open, karena zodiak itu ada sun, moon, rising. Kalau aku cuma ngomongin zodiak tapi ada moonnya, misalnya dia Scorpio tapi risingnya di Capricorn, tiba-tiba Capricorn yang masuk Scorpionya enggak, itu enggak adil rasanya karena ada sun, moon, rising ya weh. Jadi semuanya akan masuk, mau 12 zodiak itu dibolak-balik juga pasti akan ada gitu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Bisa ambil yang baik, buang yang buruk, dan jaga jari jemari kalian supaya tidak berkomen yang aneh-aneh karena akan langsung aku auto block tanpa ampun. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.